warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Summa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dumateng para hadirin, para rawuh kang kula hormati, ugi mustamihin mustamiat muslimin wal muslimat ingkang kula hormati lan kula muliakan. Kula muji syukur kali Allah Subhanahu wa taala ingkang pada saat niki kula lan panjenengan sami dipun paringi sehat wal afiat sehingga ugi datang sasi Rabiul Awal, di mana sasi Rabiul Awal punika yaitu dilahirkannya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau itu yang minangka jadi istilah tuntunan kita semua, yaitu di dalam dunia maupun akhirat. Jadi sealam dunia itu yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nuntun kepada kita semua. Amin. Amin. Salawat serta salam ini saya lipat curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Yaitu ini saya memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW itu belum dilahirkan, atau ceritanya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur Kanjeng Muhammad niku yaiku sing awit awal sampai akhir. Makanya lamun kita semua iki kabeh yaiku supaya apa? Memperingati Maulid Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun waka nur pilihan. Tadi nur kanjeng Nabi ku yaitu dinamakan Nurul Mustafa. Tadi Nur Mustafa. Ini seperti ya karena memperingati Maulid kanjeng Nabi, jadi lan ka awale yaitu lan kawiti kelawan yaitu membacaan salawat itu. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Allah.
ربي يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. القبلة باسم الذات العليا البركات على ما ناله وأولاه سائغة المنية الجميل مطايا المنصب بالتقدم والأولية الكريمة والجبال وسمعهم على رضوان يقص الأخرة الطاهرة النبوية ومن والاه وأسدي هداية لسلوك السبل الواجعة الجرية الخطأ والخطأ وانزل من قصة المولد النبوي برودا حسانا القرية مسامع بقنا صلى الله عليه تعالى وقوته القوية صلى الله عليه قوة إلا بالله صلى الله عليه وبارك عليه. بعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الأبي حميد القصال والسرية صلى الله عليه واسمه المغيرة الذي يعتبر ارتقاء لبريان صلى الله عليه واسمه جميع سمي برسول تقاسيه في بلاد قضاة القسية صلى الله عليه إلى القرم المحترم كحماقما صلى الله عليه واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بكر واسمه قريش صلى الله عليه القرشية صلى الله عليه الكثير والقضاء صلى الله عليه ابن النضر بن كنانة بن حسيمة بن مدركة بن إلياس صلى الله عليه إلى الرحاب الحرمية وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبان ابن عدنان وأنس الجنة مسفرائده بنى السنة السنية ورسول القريب إبراهيم أمسك عن الشارع وأباه صلى الله عليه العلوم النسبية جهنم الإسماعيل نسبته ومنتمى صلى الله عليه به من إقدام لعلقت كواكبه الدرية صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى
عليه من نسب طهره الله تعالى من صفات الجاهلية صلى الله عليه في مورده الهني والروان Yeah.
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika
ومدين وأسفارة ليلة والله ليلة المولد التي كان للدين شرور اليوم والثياب يوم نالت بمدعي النجوى من قمر ما لم تنله النساء sallallahu alaihi أكبر مما حملت قبل مريم العذراء قارئ الكفر وكاد عليهم وباء sallallahu alaihi بأن ولد المصطفى حق الأنام sallallahu alaihi قد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة له رواية وروية sallallahu alaihi من كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أرسل الله من صلاة وتسليم Allahumma sholli وبارك. barik alaihi. Nah ini sebelumnya saya mau ini dulu ngasih tahu bahwa Rasulullah SAW itu setelah dilakukannya nurnya Rasulullah SAW, nurnya Rasulullah SAW itu dari Nabi Adam sampai terus Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh sampai itu datang ke bapaknya yaitu siapa? Bapaknya Abdullah. Terus sampai ke Abdullah. Itu semua sampai ke bagian nurnya Rasulullah SAW, yaitu dinamakan Nurul Mustafa. Tetapi apa? Karena Rasulullah SAW itu nurnya sebelum istilahnya nitis atau sebelum pindah ke bapaknya Ki Abdullah itu ke Nabi Adam dulu, tetapi pada saat itu Nabi Adam itu karena nggak tahu apa-apa, sebab apa, ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nurnya Rasulullah itu di punggung Nabi Adam. Kalau punggung apa? Punggung Gendong, digendong kemana-mana. Lah itu setelah ditaruh di punggung Rasulullah SAW. Lah ini malaikat dari langit itu berbondong-bondong turun ke bumi ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu di belakang Nabi Adam itu pada sujud. Setelah sujud itu membacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbihnya begitu, terus orang banyak ini semua malaikat itu membaca tasbih semua. Jadi setelah membaca tasbih itu nurnya Rasulullah pun itu Nurul Mustafa juga pun itu membaca terus-terusan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi istilahnya setelah dipindahkan ini Nabi Adam pengen tahu bahwa apa yang di belakang saya, di punggung saya itu kayak apa indahnya, betapa indahnya kalau seandainya saya melihat istilahnya nurnya Rasulullah yang ditaruh di punggungku seandainya seperti Nabi Adamnya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditaruh di depan, tetapi di depan itu di jari 5 jari. 5 jari dulu. Ini pertama ditaruhnya yaitu di telunjuk. Nah, setelah di telunjuk ini kurang sempurna. Maka yaitu menurut sahabat Abu Bakar itu di jari tengah. Nah, menurut siapa? Menurut sahabat Abu Bakar. Setelah ditaruh di jari tengah, itu lalu dipindahkan lagi menurut sahabat Umar, Abu Bakar Umar. Itu kayak seperti sahabat Umar itu ditaruhnya di jari manis. Di jari manis.
di klingking acara Jawa nih. Acara Jawa ikut di ning klingking. Ditaruh setelah ning klingking itu dipindahkan lagi ke mitur sahabat Utsman itu di jari manis, di jari centik. Nah itu kalau Sayyidina Ali, kata menurut Sayyidina Ali itu kurang sempurna kalau ditaruhnya itu di jari manis atau di kelingking, centik. Nah itu kata sahabat Ali itu ditaruhnya di jempol, ibu jar, namanya ibu jar. Makanya sampai sekarang kalau misalkan menamakan yang baik itu adalah memakai jempol atau ibu jar. Makanya sampai sekarang yaitu karena semua ini yang lima ini kan bisa. Contoh pertama ini jari telunjuk. Keduanya yaitu ini yang maksudnya yang itu kelingking atau centik. Nah ketiganya yaitu jempol atau ibu jari. Makanya untuk gangsut atau apa itu sah kalau misalkan contoh ini misalkan sut tuh contohnya. Jempol kalau misalkan antara jempol sama penuduh itu kalah penuduhnya. Kalau misalkan jempol sama ini kalah jempolnya. Kalau misalkan nih jempol sama penuduh ya menang. Tapi yang berlaku itu yang bagus itu adalah jempol. Lalu dipindahkan nurnya Rasulullah SAW. Setelah dipindahkan di depan itu kelihatannya ya Allah ini indahnya luar biasa. Pokoknya apa? Ya enggak dari dulu aja ditaruh di sini, mamanya kan kayak gitu, ditaruh di depannya. Kenapa? Karena itu ya ulang kandurnya itu bermacam-macam. Ada misalkan biru, ada biru kecoklat, macam-macam lah. Ada merah, ada apa, jadi berlang-berlang gitu. Jadi indahnya luar biasa. Lalu dipindahkan ke ini dulu ke bapaknya Rasulullah SAW yaitu Ki Abdullah. Lalu Ki Abdullah itu semua orang pada istilahnya pada muji bahwa Ki Abdullah itu orang yang paling ganteng, paling gagah, paling hebat, paling kuat segala-gala. Sebab apa? Sebab itu yaitu ada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nurnya di situ lah dipindah ke bapaknya Rasulullah. Lalu akhirnya setelah nikah sama itu ibunya siapa? Ada yang tahu? Ibunya Rasulullah. Siti Aminah. Lah itu Siti Aminah sebelum istilahnya jadi istrinya Ki Abdullah itu orang yang paling istilahnya nggak ada apa-apanya, maksudnya bukan orang yang cantik istilahnya. Tapi setelah ini setelah ngandung Rasulullah SAW itu semua orang yang cantik-cantik yang tadinya ke Ki Abdullah itu melamar. Yang melamar siapa? Yang melamar itu orang perempuannya yang melamar pada melamar ke Ki Abdullah. Akhirnya setelah Ki Abdullah itu setelah yang dikawinin itu yaitu Siti Aminah. Siti Aminah ya? Iya. Akhirnya setelah itu Siti Aminah cantiknya luar biasa. Bahkan istilahnya setelah ngandung itu ada istilahnya mimpi dulu. Jadi lalu mimpi ke Siti Aminahnya itu mimpi dulu. Nah,
wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi wa tu'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wa utiyat, setelah itu ditekani, itu didatangi sapa ummuhu, ibu ya Kanjeng Nabi, yaitu Siti Aminah, fil manami, dalam waktu turu, jadi waktu tidur. Faqila, terus diucapkan laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Jadi dari dalam maka orang yang mendatangi itu orang laki-laki. Setelah itu ngomong bahwa kamu sudah ngandung bi sayyidil alamin, kelawan istilahnya apa namanya, gustinya sealam dunia, sayyidnya sealam dunia, yang dikandung oleh Siti Aminah. Bisayyidil alamin wa khairil bariyah, lan luwih bagus-bagusnya, tidak bagus-bagusnya orang yang dikandung oleh ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu wasammihi idza wadhihi, wasamihi terus nanti kasih nama. Setelah nanti lahir, kalau seandainya sudah lahir, nanti namanya Muhammadan, maka harus dinamakan Muhammad. Li'annahu karena setune watengane si Siti Aminah iku satu madu ukba, iku satu madu dipuji ukbahu, yaiku pungkasane watengane Siti Aminah. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua itu harus, setelah kita memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ini ada istilahnya, setelah kita berdiri ini fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayat tamarumihi wa marma. Fatuba, maka bagja kumayangan liman kadhe wong kana kang ana apa si wong takdimuhu kang ngagungaken hu ing kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayat tamarumihi ing kathok-kathoke sejane si wong wa marwahu lan wong tumakane sejane si wong. Jadi apa kang dalam kadi tuju iki laman, maka setelah memperingati Maulid Kanjeng Nabi maka ini kita waktu berdiri itu minta kepada Allah harus apa yang kita tunjukkan dan apa saja misalkan itu. Sebab apa? Sebab orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang bagja kumayangan, bagja dalam orang yang mayang itu lebih daripada bagja orang yang mencari di daratan. Sebab apa? Kalau mayang tahu itu kan dalam membawa perahunya, kalau misalkan orang mayang itu sampai nggak ke bawah, ini dibuang lagi. Sebab apa? Sebab nanti kalau misalkan di bawah perahunya malik atau perahunya tengkurap. Makanya bagja kumayangan itu bagja yang paling besar, itu adalah bagja kumayangan, bagjanya orang yang mayang. Sebab apa? Bagjanya orang yang mayang itu udah penuh bagjanya, ini masih lebih lagi. Makanya ini diantara kita semua, semoga ini ada manfaatnya. Sebab apa? Sebab kita
kalau seandainya masih ada waktu atau apa saja terus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ya itu jangan sungkan-sungkan. Sebab apa? Terus aja sangka ya, kita yang istilahnya barang siapa yang membawa, contoh ini diantaranya memperingati Maulid Nabi, contoh kayak umpamanya bawa tumpeng lah, ini seperti membawa pada atau seperti membawa segunung emas. Nah itu lah, itu saja. Semoga ada manfaatnya, tetapi jangan dulu ini membaca sholawat dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya badratin ya badratin min azakun lakamali madayu'an biru'an munakamukudi salat